Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Fatimah dari Prodi Agribisnis semester 5. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang outline saya, yaitu bab 1 sampai bab 2. Baiklah, langsung saja. Di sini judul saya yaitu Strategi Pemasaran Lada Putih atau Piper Nigrum dalam meningkatkan pendapatan petani di Desa Pasapiang, Kecamatan Sungai Bawang. Baik, di sini ada latar belakang. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan lebih dari 70%. Pendapat masyarakat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Subsektor perkebunan, khususnya komoditas lada, merupakan salah satunya komoditas ekspor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan memberikan kontribusi bagi Indonesia. Pada tahun 1995, termasuk dalam 5 besar negara pengekspor lada pada saat itu, Indonesia mampu menduduki peringkat pertama. Pengekspor lada, prestasi Indonesia sebagai negara pengekspor lada pada saat ini cukup membanggakan. Namun, saat ini Indonesia mengalami penurunan produksi lada dan mengakibatkan juga pengekspor lada tersebut mengalami penurunan. Lada putih atau Piper Nigrum merupakan jenis tanaman rempah-rempah yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai komoditas unggulan sektor perkebunan karena bernilai tinggi sehingga menjadikan lada ini sebagai sumber devisa negara. Budidaya tanaman lada di Kabupaten Kuburaya salah satunya terletak di Kecamatan Sungai Bawang, Desa Pasapiang. Harapan ke depan untuk menjadi suatu produk unggulan dalam sektor perkebunan, salah satunya kebijakan yang diterapkan adalah strategi pemasaran lada putih atau Piper Nigrum. Strategi pemasaran yaitu proses identifikasi, simulasi, memuaskan kebutuhan pelanggan dan membangun kepercayaan loyalitas konsumen serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Untuk membudidayakan tanaman lada yang berkembang di kalangan masyarakat Desa Pasapiang, Kecamatan Sungai Bawang di Kabupaten Kuburaya, maka industri rumah tangga dan industri kecil, permasalahan pokok industri kecil adalah modal kerja yang sangat minim. Kurangnya informasi pasar tentang tanaman lada menjadi kendala yang dihadapi oleh para petani di Desa Pasapiang ini. Selain itu, kemampuan strategi pemasaran masih kurang. Terkadang petani tanaman lada Pasapiang, Kecamatan Sungai Bawang ini, Kabupaten Kuburaya tidak mampu menghasilkan produk dengan mutu yang sesuai dengan tuntutan pasar seperti itu. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah ini bagaimana strategi pemasaran lada putih atau Piper Nigrum dalam meningkatkan pendapatan petani Desa Pasapiang, Kecamatan Sungai Bawang. Yang kedua yaitu apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi pemasaran lada putih atau Piper Nigrum dalam meningkatkan pendapatan petani di Desa Pasapiang, Kecamatan Sungai Bawang. Dan di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui strategi pemasaran lada putih atau Piper Nigrum dalam meningkatkan pendapatan petani Desa Pasapiang, Kecamatan Sungai Bawang. Dan yang kedua ini ada untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi pemasaran lada putih dalam meningkatkan pendapatan petani Desa Pasapiang, Kecamatan Sungai Bawang. Di sini mengambil dari penelitian terdahulu. Di sini ada yang pertama ada Khairul Asmi pada tahun 2022 halaman 81. Dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pemasaran Usaha Kelapa Dalam bentuk kopra di Kecamatan Air Jaman, Kabupaten Asahan, menyatakan bahwa UDKK Alpino di Kecamatan Air Jaman, Kabupaten Asahan perlu menambah strategi pemasaran. Diantaranya adalah memelihara mutu kelapa kopra, memanfaatkan promosi penjualan dan perusahaan, meningkatkan promosi untuk memperkenalkan kelapa kopra agar lebih unggul, meningkatkan kepercayaan perusahaan memiliki kualitas yang baik, dan memaksimalkan promosi lewat media tentang produknya.
Dan yang kedua ada penelitian terdahulu menurut Bolus Aritonang pada tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Faktor Pendorong dan Penghambat Pertanian Kopi di Desa Aikaraja, Kecamatan Permunangan, menyatakan bahwa faktor-faktor pendorong petani kopi di Desa Aikaraja dalam mengelola usaha taninya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama tenaga kerja, produksi usaha tani kopi, dan aspek-aspek pemasaran hasil dan bahan-bahan usaha tani. Petani kopi di Desa Aikaraja diuntungkan dengan produktivitas buah kopi yang dihasilkan bisa berulang-ulang hingga puluhan tahun. Baik, selanjutnya itu ada komoditas lada. Lada atau sahang atau biasa orang menyebutnya merica merupakan komoditas andalan ekspor tradisional bagi Indonesia. Merupakan produk tertua dan terpenting yang diperdagangkan di dunia. Lada sudah lama dikenal baik strategi penyedap masakan maupun digunakan sebagai obat seperti itu. Lada merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tersendiri. Indonesia memiliki lada yang khas seperti lada hitam, Lampung, dan lada putih. Lanjut. Terus, lada merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan yang menduduki urutan kelima di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan salah satu penghasil lada terbesar setelah Kalimantan Timur, Lampung, dan Bangka Belitung. Sampai sejauh ini, perkebunan lada di Kalimantan Barat masih berpeluang untuk dikembangkan berdasarkan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 sampai dengan 2015 diacangkan seluas 50.000 hektar. Hal ini disebabkan karena lahan di Provinsi Kalimantan Barat ini masih cukup luas untuk ditanami lada. Lanjut yaitu ada landasan teori. Landasan teori di sini yaitu strategi pemasaran merupakan salah satu cara memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan baik itu dari perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Selanjutnya menurut Marus dalam Umar 2001 halaman 31, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Chandra 2002 halaman 93, strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau produknya di pasar sasaran tertentu seperti itu. Yaitu di sini lanjut ada kerangka pikir. Kerangka pikir ini strategi pemasaran dan meningkatkan pendapatan petani lada putih Desa Pasapiang. Terus di sini ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini mencakup tentang strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi. Dan selanjutnya itu meningkatkan pendapatan petani. Yang dimaksud dengan strategi produk di sini, produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Elemen-elemen yang termasuk dalam bauran produk antara lain beragam produk, kualitas, desain, fitur, nama, merek, serta kemasan dan layanan. Sedangkan yang dimaksud dengan strategi harga maksudnya adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk barang untuk memperoleh produk. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghilangkan pendapatan, sedangkan unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya seperti itu. Terus yang ketiga ada strategi tempat. Strategi tempat ini tempat atau saluran pemasaran meliputi kegiatan perusahaan
yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Terus yang keempat yaitu ada strategi promosi. Strategi promosi ini berarti aktivitas yang menyampaikan produk dan membujuk pelanggan untuk membelinya, seperti itu. Di sini ada teori pendapatan, yaitu teori pendapatan merupakan menurut Suroto tahun 2000 halaman 26. Teori pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Terus di sini selanjutnya atau yang terakhir ada hipotesis. Di sini saya hipotesis dari penelitian saya yaitu strategi pemasaran lada putih di Pesapiang, Sungai Ambawang masih belum meningkat. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.